Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabat? Semoga sehat selalu. Orang beriman yang bersedekah dapat menambah kekayaan kita dalam Al-Quran. Hal ini juga telah tersirat misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Saba ayat 39. Secara empiris juga menunjukkan hasil penelitian kondisinya tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan The Social Capital Komunitas B. Survei menunjukkan bahwa masyarakat yang bersedekah mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak bersedekah. Pertanyaan pentingnya adalah apakah semua sedekah mempunyai mekanisme untuk meningkatkan kekayaan? Tentu saja belum ada hasil penelitian yang menunjukkan hal itu. Ada beberapa cara sedekah yang terbukti tidak efektif dan tidak menghasilkan apa-apa. Hai, lalu apa itu sedekah yang ampuh? Tonton terus video ini sampai selesai karena sudah kami bahas untuk Anda semua. Apa logika ilmiahnya mengapa begitu amal bisa meningkat kekayaan seseorang? Bamidele Balusi menjelaskan bahwa sedekah dan peningkatan kekayaan seseorang merupakan hubungan tidak langsung. Orang yang bersedekah meningkatkan aspek kebahagiaannya juga akan mengalami peningkatan rasa. Peningkatan rasa bahagia dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Peningkatan produktivitas orang tersebut kemudian memicu peningkatan pendapatan. Artinya kata kuncinya adalah peningkatan kebahagiaan. Dan mereka yang terbukti dapat peningkatan pendapatan akan terus melakukan kegiatan sedekah. Rasa iman adalah perasaan psikolog. Ketika kita merasa lebih sejahtera jika dibandingkan orang lain. Dari Universitas dan Metal Norton dari Harvard Business School melaporkan bahwa ketika seseorang bersedekah maka ia merasa jauh lebih sejahtera dan beruntung daripada mereka yang menerima sedekah. Perasaan yang muncul bahwa kita lebih sejahtera akibat proses sedekah yang kita lakukan. Sangat penting untuk ditanamkan pikiran bawah sadar kita. Jika sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita bahwa kita lebih sejahtera, hal ini menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar siap mengolah kondisi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Cara kerja pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan. Semua emosi tersebut akan diwujudkan dan diolah menjadi kenyataan perlahan. Tapi pasti perasaan tersebut akan terwujud menjadi sebuah kenyataan yang akan kita alami lebih sejahtera. Hei, ini logikanya mengapa sedekah bisa meningkatkan kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang bersedekah jauh lebih bahagia. Demikian hasil penelitian yang dilakukan Michael Norton dari Harvard Business School. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika orang bersedekah, endorfin diproduksi otak kita, yang akan membuat kita lebih rileks, lebih bahagia dan bebas dari stres. Perasaan senang santai membuat kita menjadi orang yang lebih produktif. Semakin banyak orang kreatif membuat kita mampu melihat peluang yang tidak akan pernah bisa kita mampu untuk melihat ketika kita berada di bawah tekanan dan stres. Karena itulah orang yang bahagia, mereka produktivitas cenderung meningkat. Peningkatan produktivitas juga tentunya akan memicu peningkatan pendapatan. Pertanyaan penting selanjutnya adalah amal apa sebenarnya menguntungkan kita baik secara logis maupun finansial. Para peneliti telah menemukan setidaknya ada 3 cara bersedekah yang tidak berdampak apapun pada kita berikan kepada diri kita sendiri, agar menjadi kaya karena kita yakin sedekah dapat memberikan manfaat dalam artian dari perbaikan keuangan. Banyak orang yang bersedekah dengan tujuan agar dia menjadi lebih kaya. Kan hasil penelitian bahwa sedekah yang dilakukan dengan tujuan tertentu dengan paksaan tidak akan memberikan hasil yang besar. Manfaatnya bagi kehidupan mereka. Azam Al dan Harv McKinnon dalam bukunya The Power dari Memberi menyatakan bahwa jika Anda memberi dengan mengharapkan imbalan, Anda tidak akan melakukannya menerima apapun lebih jauh. Menjelaskan bahwa memberi itu bertujuan untuk mengharapkan, seseorang tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupannya termasuk pertumbuhan dan penambahan keuangan. Network Stone dan Richard Ryan menemukan bukti itu orang yang memberi karena keterpaksaan mempunyai psikologis yang kurang baik, berdampak pada diri mereka sendiri, sedangkan orang yang memberi dengan tujuan yang ikhlas tidak mengharapkan apapun dan tanpa paksaan, akan mendapatkan rasa bahagia yang jauh lebih tinggi, dengan tujuan menjadi kaya termasuk dalam kategori memberi karena keterpaksaan. Contoh lainnya memberi karena terpaksa dan memberi karena kami ingin mendapat pujian. Memberi karena takut atau memberi karena terancam.
pemberian tersebut tidak akan terjadi memberikan dampak yang baik bagi psikolog kita, bahkan cenderung negatif. Bukankah sudah dijelaskan bahwa yang terpenting dalam kegiatan sedekah adalah terciptanya rasa kekayaan dan rasa bahagia, yang keduanya dapat meningkatkan produktivitas manusia, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan kita secara finansial. Ketika kita memberi karena kita ingin menjadi kaya, karena niat agar kita semakin kaya, maka kategori memberi ini termasuk di dalamnya memberi karena paksaan. Bukankah dalam hasil penelitian sudah dijelaskan bahwa memberi secara paksa sebenarnya berdampak negatif pada psikologi kita? Artinya mekanisme perbaikan finansial yang dipicu oleh kebahagiaan dan rasa oval tidak akan pernah ada hal baiklah. Bukankah dalam Islam sudah ditekankan bahwa ikhlas adalah sebuah kunci penting dalam proses amal termasuk bersedekah? Jika niatkan sedekah kita bukan karena Allah, tidak benar-benar ikhlas karena ingin menolong, maka percayalah amalnya tidak akan mendapatkan sesuatu yang berarti sebanyak-banyaknya kamu bersedekah. Jika niatnya bukan untuk Allah kemudian merasa sesuatu yang sia-sia, masih terlihat baik mungkin di mata manusia tapi belum tentu terlihat baik di mata Allah. Mana yang lebih baik, memberi 10.000 rupiah setiap minggu, atau bersedekah 1 juta pertanyaan setahun sekali? Tentu jawabannya adalah bersedekah secara rutin. Bukankah dalam Islam diajarkan tentang pentingnya konsistensi atau istiqomah dalam proses ibadah? Ibadah yang konsisten itu jauh lebih baik bermakna bila dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan secara sporadis dan tidak harus dalam waktu yang empiris. Beberapa penelitian juga pernah melakukannya berhasil membuktikan kebenaran konsep istiqomah, antara lain konsep sedekah menunjukkan bahwa orang yang rajin terlibat dalam kegiatan amal minimal 1 kali sehari, ini jauh lebih sejahtera dibandingkan mereka yang terlibat dalam kegiatan amal tanpa batas waktu. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa istiqomah dalam bersedekah termasuk sedekah memberikan manfaat yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan yang tidak mempunyai manfaat. Pasti waktu sedekah yang tidak istiqomah memberikan dampak yang kurang baik jika dibandingkan agar kegiatan sedekah dilakukan secara konsisten. Islam mengajarkan bahwa 1. Bersedekah kepada kerabat terdekat kita, 2. Tetangga kita, 3. Sahabat terdekat kita. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan bersedekah kepada orang yang jauh yang mungkin tidak kita kenal, meski tetap mempunyai nilai-nilai kebaikan. Namun Islam menganjurkan untuk bersedekah di lingkungan terdekat kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas British Columbia, Kanada, membenarkan kebenaran konsep Islam di lembaga amal tersebut sebaiknya dilakukan pada lingkungan terdekat kita yang penelitiannya menyarankan amal berkomitmen kepada orang-orang terdekat untuk memberikan dampak psikologis yang jauh lebih baik bagi kita. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga model sedekah tersebut kurang efektif. Bertujuan untuk menjadi kaya dilakukan bukan istiqomah yang diberikan kepada orang yang jauh. Dengan kata lain, sedekah mujarab yang berdampak positif bagi kita adalah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, melaksanakan istiqomah dan dilakukan di lingkungan terdekat kita. Setidaknya hasil penelitian tersebut menjadikan kita lebih yakin tentang kebenaran ajaran Islam. Sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.